Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali melaksanakan salah satu pembelajaran kita pada tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 bersama dengan Bu Fatma. Tapi sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa ya untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, jika sudah selesai berdoanya, silahkan antum mempersiapkan buku temanya antum, buku tema 4-nya, pensil dan juga buku tulisnya, agar jika ada hal-hal penting yang harus antum tulis, antum bisa menulisnya. Baik, kita masuk ke pembelajarannya ya. Manusia rentan dengan berbagai macam gangguan pada organ tubuhnya. Di antaranya gangguan pada organ peredaran darah. Nah, apa saja penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia dan apa saja jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita mencari tahu tentang penyebab gangguan pada peredaran darah manusia, mari terlebih dahulu kita membaca pantun berikut ini. Di situ kamu, di sini aku, bergandengan tangan bersukaria. Sehat selalu ini badanku, karena rajin berolahraga. Si Nana mengayuh sepeda, di dahinya penuh peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Nah, ananda-anandaku sekalian, kedua pantun tersebut itu memiliki makna tentang pentingnya kesehatan bagi tubuh manusia. Nah, berikutnya antum boleh membuat pantun mengenai pentingnya menjaga kesehatan pada organ peredaran darah. Tapi tidak perlu dikumpul, antum hanya membuat saja ya. Jangan sampai berikutnya Bu Fatma akan membuat tugas mengenai membuat pantun ya. Antum bisa menggunakan pantun yang antum buat itu. Baik, kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang mempengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Tahukah antum penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Adapun penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia, yang pertama, memiliki kebiasaan merokok. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak secara berlebihan. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang mengandung gula secara berlebihan. Islam mengajarkan kita untuk tidak berlebih-lebihan, terutama dalam makan dan juga minum ya. Jadi ketika kita memakan makanan yang mengandung lemak maupun gula yang berlebihan, maka tentunya akan berpengaruh kepada organ peredaran darah kita. Yang keempat, kurang berolahraga. Jadi ketika kita kurang berolahraga, maka peredaran darah kita tidak lancar ya. Yang kelima, faktor keturunan. Ya, baik. Nah, sekarang kita akan membahas gangguan pada organ peredaran darah. Yang pertama, jantung koroner. Jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung, arteri koroner, tersumbat oleh timbunan lemak. Bila lemak makin menumpuk, maka arteri akan makin menyempit dan membuat aliran darah ke jantung berkurang. Yang kedua, hipertensi. Hipertensi disebabkan oleh penyempitan pada pembuluh darah atau tingginya tekanan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh. Penyakit yang ketiga yaitu anemia.
Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Gangguan pada organ peredaran yang keempat yaitu varises. Varises adalah pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah vena yang disebabkan oleh adanya penumpukan darah di dalam pembuluh tersebut. Varises ditandai dengan pembuluh vena yang berwarna ungu atau biru gelap dan tampak bengkak atau menonjol. Tanda-tanda sirkulasi darah tidak lancar adalah ketika mengalami sesak napas, nyeri dada, dan sakit kepala atau bagian-bagian tubuh tertentu lainnya. Sirkulasi darah yang tidak lancar juga sering menyebabkan sakit jantung dan stroke. Melancarkan sirkulasi darah dapat dilakukan dengan cara yang mudah namun efeknya sangat besar bagi tubuh. Caranya adalah dengan membiasakan diri untuk lebih sering berjalan kaki atau berolahraga. Berjalan kaki setiap hari kurang lebih selama 30 menit setelah makan dapat melancarkan sirkulasi darah dan membantu proses pencernaan makanan dalam tubuh. Nah, berikut cara pemeliharaan kesehatan organ peredaran darah manusia. Yang pertama adalah dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Makanan yang baik, yang bergizi, yang tentunya memiliki nutrisi dapat menjaga ataupun memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Dengan berolahraga secara teratur, maka akan melancarkan peredaran darah manusia. Yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan berlemak. Ya, jadi seperti yang sudah Bu Fatma jelaskan tadi bahwa makanan yang mengandung terlalu banyak lemak ketika kita konsumsi secara terus-menerus maka berpotensi akan menyumbat pembuluh darah ya sehingga menyebabkan berbagai macam penyakit seperti stroke ataupun jantung, sehingga memang kita harus mengurangi konsumsi daripada makanan berlemak. Yang keempat, beristirahat dengan cukup. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam dan siang yang tentunya memiliki hikmah di balik semuanya, di mana Allah menciptakan siang untuk beraktivitas dan Allah menciptakan malam untuk kita beristirahat. Istirahat dan tidur berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Jam tidur yang kurang diduga dapat meningkatkan risiko penyakit ginjal, jantung, stroke, tekanan darah tinggi, detak jantung tidak teratur, hormon stres naik, dan juga penyakit diabetes. Tahukah antum bahwa jika istirahat dan tidur yang cukup bisa mempengaruhi reaksi tubuh terhadap insulin, yaitu hormon yang mengontrol tingkat glukosa atau gula darah. Kurang tidur dapat membuat gula darah itu naik lebih tinggi dari batas normal. Akibatnya dapat menyebabkan penyakit diabetes. Yang kelima adalah tidak merokok dan tidak meminum alkohol. Masya Allah ya, ternyata Islam juga itu memerintahkan kepada umatnya untuk tidak mengkonsumsi khamar. Khamar itu apa? Khamar itu adalah minuman yang dapat memabukkan. Salah satunya adalah alkohol. Hikmah yang dapat kita ambil ternyata dalam kesehatan juga meminum alkohol ini dapat menyebabkan gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, efek alkohol pada tubuh tidak hanya pada organ hati dan pankreas. Alkohol dapat berdampak pada organ jantung. Alkohol dapat membuat jantung sulit untuk memompa darah dan bisa memicu penyakit jantung, serangan jantung, gagal jantung, stroke maupun hipertensi. Nah, itulah cara-cara dalam memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Baik, telah selesai pembelajaran kita hari ini. Kita tadi sudah membahas tentang penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia, kemudian gangguan-gangguan yang menyerang organ peredaran darah manusia, dan juga cara-cara dalam memelihara kesehatan organ peredaran darah.
Baik, jazakumullah khairan kasiron atas perhatiannya. Terima kasih karena antum telah menonton video ini. Semoga apa yang Bu Fatma sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk antum. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Bu Fatma tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.